Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ajka Fauzian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana peran guru dan tantangan pendidikan Islam di era revolusi industri 5.0. Oke. Halo teman-teman semua, kalian pasti telah mendengar pembicaraan mengenai revolusi industri 4.0. Lalu bagaimana dengan revolusi industri 5.0? Seperti yang kita ketahui, revolusi industri 5.0 bisa dikatakan sebagai perubahan besar yang terjadi melalui kemajuan teknologi seperti artificial intelligence, robot, dan perkembangan sistem digital. Sebenarnya revolusi industri 4.0 dan 5.0 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara sederhana, istilah revolusi mengacu pada kemajuan teknologi, sedangkan istilah society mengacu pada komponen manusia saat ini. Institusi pendidikan di Indonesia masih belum menerapkan sistem ke revolusi industri 5.0 karena masih belum terlalu mengenal revolusi industri 5.0 atau society 5.0. Yang kita alami saat ini adalah society 4.0 atau 4.0 adalah masa di mana manusia sudah mengenal komputer, internet, serta penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya society 5.0 atau 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri dan juga mengutamakan kebahagiaan dari manusia tersebut. Tentu saja hal ini didukung oleh adanya sains, teknologi, dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jepang. Inovasi tersebut bentuk persiapan Jepang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah siap menghadapi society 5.0 atau revolusi industri 5.0? Lalu bagaimana peran guru dan tantangan pendidikan Islam di era society 5.0? Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. Pertama, para agen perubahan seperti guru yang profesional. Sebagai pendidik di era society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital, berpikir kreatif, dan guru dituntut untuk lebih inovatif serta dinamis dalam mengajar di kelas. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi wajib diimbangi dengan kurikulum pendidikan yang menunjang. Hal ini dapat menghasilkan individu dengan berbagai soft skill agar mereka dapat bersaing secara global. Skill pertama yang perlu ditanamkan pada para peserta didik yaitu problem solving dan critical thinking atau kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis dan kemampuan berpikir secara kritis. Penanaman skill ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan matematika dan teknologi tersebut. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, misalnya dalam relasi di sekolah, problem solving ini dapat juga dibentuk dalam conflict resolution. Misalnya, pada saat para peserta didik kita mengalami beberapa masalah atau konflik dengan teman di kelasnya, hal ini perlu. Dan pada anak-anak, skill selanjutnya yang perlu kreativitas. Meski saat ini sudah begitu banyak mesin robot atau aplikasi-aplikasi yang mempercepat segala hal, individu yang mampu berpikir kreatif, berani mencoba dan menciptakan terobosan baru masih sangat dibutuhkan. Sekolah, terutama para guru, dapat mendukung tumbuhnya kreativitas dengan cara menciptakan iklim kelas yang seru
dan menyenangkan, serta menghargai segala pertanyaan yang diberikan oleh para peserta didik. Menyelenggarakan banyak proyek di mana para siswa bisa menunjukkan kreasi atau hasil karya mereka dan teori yang telah mereka pahami dan yang telah dipelajari. Skill selanjutnya yaitu keterampilan memimpin atau leadership skill serta collaboration skill atau bekerja sama dengan orang lain. Teknologi yang berkembang pesat membuat berbagai industri membutuhkan para pemimpin yang dapat mengatur dan beradaptasi serta memiliki kerjasama yang handal dan membantu berkembangnya skill tersebut. Para peserta didik perlu membentuk kelompok belajar agar peserta didik dapat bekerja sama dengan aktif. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dengan adanya tantangan yang beraneka ragam di era global ini, peserta didik diharapkan memiliki kecerdasan emosional di mana-mana. Mereka dapat mengelola emosi, menilai dan menerima emosi yang ada dalam diri mereka. Disinilah peran guru perlu dilakukan untuk mengenali karakter para peserta didiknya. Dengan lebih mendalam, skill berikutnya yaitu negosiasi. Sekolah dapat mendukung peserta didik untuk eksis mengungkapkan ide, pendapat mereka terhadap suatu hal baik di dalam kelas maupun diskusi. Itulah beberapa skill yang dapat diterapkan pada guru ataupun peserta didik supaya kita dapat mempersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 5.0 terutama pada bidang pendidikan agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.